Halo, yang udah datang. eh Hari ini ngomongin apa ya? Hari ini kayaknya ngobrol santai-santai aja deh. Aku aku juga bingung mau ngomongin apa. Palingan hari ini nyanyi-nyanyi sama ngobrol-ngobrol aja. Kak Rufein suka martabak rasa apa? Ah, aku aku suka martabak. Sebenarnya apa aja sih nggak masalah selama selama nggak terlalu enek ya. Kadang-kadang kan ada yang bikin martabak terlalu manis atau gimana. Aku nggak masalah. Martabak telur aku juga suka. Tapi aku masih lebih suka martabak telur. Aku kalau makanan manis itu nggak terlalu milih. Tapi kalau misalkan makanan makanan biasa tuh kayak nasi sama lauk apa aku emang milih orangnya. Cuman kalau yang manis-manis gitu aku nggak bermasalah. Aku nggak suka rasa pahit pokoknya. Hari ini ngapain ya? Nyanyi nyanyi dikit deh. Karena pas pertama nge-live akunya udah ketakutan duluan. Hari ini kita nyanyiin nggak tahu sih pada denger lagu Mirai punyanya siapa nih? Lagunya Mirai pokoknya. Aku nyanyiin setengah aja ya. Boku ga yume o wasure sou na toki Kimi no namida de omoidasu Nan no tame ni aruite kita no ka Nando demo oshiete kureru Dote ni shirareta Nidome no haru o Tsurete aruita Katakoi kaze Kimi to itsuka Onaji heda no ue Narande Saite mitai Tokidoki setsunai Hitomi de Warau no wa Mada miserarenai Kokoro ga aru nda ne Konna ni kao soku oresou na Era no
時にも君の未来が生まれてるまだ見ぬ日々を切り落とさないで今を笑って振り返る君を守りたいsuara aku apa ya, ngomongin apa ya? Karena kita cuman ada berapa orang nih? Ada 4 orang, kita cerita-cerita masa lalu kelam aja. Jadi dulu tuh sebelum aku nyanyi itu apa ya, maksudnya nyanyi bener-bener kepengen nyanyi sampai beli mic segala macam itu dulu waktu kapan ya, waktu SD kalau nggak salah. Waktu SD tuh aku punya banyak tanda kutip masalah di suara aku tuh masih jelek banget. Nah itu tuh pernah ada yang ngetawain aku pas nyanyi, mulai insecure sama nyanyi. Nah habis begitu pas SMP-nya mulai nyanyi lagi. Maafkan wifi saya, wifi aku nggak bener. Oke, tadi sampai mana? Yang dengerin ceritanya tadi nyampe mana? Wifi-nya tidak bersahabat. Wifi-nya ngajak perang. Oke, kedengeran. Tadi cerita sampai mana ya? Ceritanya sampai ulang dari yang pas SMP deh ya. Pas SMP itu aku pernah disuruh nyanyi buat upacara Indonesia Raya. Buat kan ada disuruh pilih-pilih gitu. Pas dipilih awalnya aku oke aja, tapi pas nyanyi itu aku itu mulai gemeteran. Pas gemeteran kakak aku yang SMP kelas 3 bilang ke aku ternyata diketawain sama kakak kelas. Terus aku bener-bener insecure, aku bener-bener gak nyanyi lagi di depan orang. Sampai ketakutan banget kalau disuruh nyanyi. Apalagi pernah waktu sekitar SMA, waktu SMA itu tuh aku pernah disuruh nyanyi di tengah-tengah keluarga besar gitu loh. Keluarga besar itu ada apa bilangnya, tempat karaoke, ke tempat karaoke rame-rame. Nah pas itu
Aku nyanyi kan, aku nyanyi terus diketawain. Aku tuh dulu bener-bener parah banget suaranya. Aku itu nggak dari dulu tuh nggak langsung bagus suaranya. Sekarang aja aku tuh kalau apa disuruh nyanyi sebenarnya aku masih takut. Jadi tadi pas aku sempat nyanyi bentar itu, nggak tahu ya pada dengar atau enggak. Pas nyanyi sebentar itu tuh aku juga gemeteran, tapi aku anggap aja aku lagi sendirian. Kalian tuh pernah gak sih ada masalah-masalah gini kayak diketawain sama orang rame-rame tapi nggak tahu sampai akhirnya dikasih tahu orang. Pas aku tahu begitu, apa ya bilangnya ya, Eh, dibilang malu malu, dibilang takut ya takut. Cuman ya teman-teman aku tuh pada bilang suara 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 Ruru bagus kok, suara Ruru bagus. Nah, ya udah mulai. Cuman ya jujur aja sampai sekarang itu tuh masih nggak yakin buat upload cover lagu gitu-gitu. Karena entah karena emang takut atau gimana, tapi emang emang gimana gitu. Cerita apa lagi ya? Hmm, ceritain soal apa nih? Hmm, apa ya? Dari dulu ah gimana ya bilangnya ya, emang dari dulu dibilangnya emang suara aku nggak bagus. Cuman entah kenapa ada yang support, ada yang apa. Awalnya aku kan nggak ada tujuan buat jadi VTuber tuh. Terus tiba-tiba iseng bilang ke temen kalau misalkan aku jadi VTuber gimana ya, terus pada bilang ya udah kenapa enggak. Abis itu begitu awalnya bercanda, aku mulai belajar live 2D gitu-gitu segala macam, desain karakter mulai sendiri, peralatan mulai kumpulin satu demi satu. Awalnya pertama kali beli mic sampai sempet mau dimarahin sama mama. Nah habisnya begitu, habis sudah dapat mic, problemnya nggak punya laptop yang bukan punya laptop sih. Awalnya aku ada PC tapi kan PC-nya bareng, sedangkan aku itu maunya diem-diem. Aku takut ketahuan sama mama aku, sama koko aku, sama papa aku juga. Buat kalian yang mikir mau iseng-iseng VTuber, coba aja nggak apa-apa. Karena menurut aku sih emang kalau mau jadi VTuber atau YouTuber gitu-gitu, kalau cuma wacana doang mah mending gak usah ngomong. Kalau misalkan ngerasanya sendirian, nggak mau, nggak suka, takut nggak ada temen, takut nggak ada yang support, entah kenapa ada aja pasti yang support, satu orang dua orang. Tapi kalau aku kan apa ya bilangnya ya, tergolong orang yang hoki,
disupport bisa sampai rame-rame. Aku tuh orangnya awkward banget, jadi aku minta maaf ini kalau misalkan live streamnya agak awkward. Aku itu orangnya introvert, aku minta maaf. Aku introvert banget, nggak bohong. Jadi aku kalau cerita itu kalau sama temen panjang banget, tapi kalau di sini aku agak bingung mau ngomongin apa, karena kan emang banyak yang privasi gitu. Kalau misalkan aku tuh ngomongnya, kalau sekali ngomong bisa bleber kemana-mana. Apa ya, kita ngomongin apa? hmm, ngomongin santai dulu. Makasih. Tapi maaf, emang aku orangnya itu bener-bener penakut banget. Ini disuruh live stream aja gemeteran. Aslinya cuma bercanda, malah beneran dijalanin live streamnya. Sedikit sedikit menyesal, tapi di satu sisi nggak menyesal juga. Ngomongin apa ya? Ngomongin apa yang seru? Apa ya? Bisa kalau ngobrol sama temen ngomongin apa? Bisa kalau aku bangun tidur, aku ngomongin mimpi. Kak, Kak Rufe dulu sekolahnya kayak gimana? Dulu sekolah masa apa ya? Masa dari SD ya? Kalau dari sekolah itu pas SD kelas 1 itu aku dipindahin ke sekolah swasta. Aku itu enggak sih, emang dari dulu dari TK aku swasta terus. Nah, itu tuh pas SD nggak punya teman sama sekali. Punya tapi nggak deket gitu. Teman ngobrol, teman ngobrol iya, tapi kalau disuruh buat gabung gitu-gitu kadang-kadang nggak ada temen. Itu pokoknya SD itu masa-masa paling suram. SD itu sering, nggak tahu lah ya, anak-anak SD kan suka ngejulit, nggak tahu kenapa. Itu tuh pas ngejulit itu aku salah satu korbannya, aku yang kena dijauhin. Nah, ada juga masa-masa aku tuh, ya ampun, ini tolong jangan ditiru ya, aku itu pernah malak anak orang. Aku dipanggil ke ruang wakil kepala sekolah. Itu, ya ampun, orang tua aku dipanggil, mama aku datang kan, terus dibilang, ini anaknya tolong ya bu, di dididik lagi gitu-gitu. Itu pernah. Dulu juga pernah masalah apa ya, ulangan ujian bahasa Inggris aku tuh dulu pernah dipikir nyontek, padahal aku lupa itu lagi ulangan. Aku buka buku cetaknya, aku nyari cerita. Aku tuh jadi misalkan kita ujiannya bab 1, aku tuh bukanya bab 10, bukain lagi baca-baca. Itu ketahuan sama guru. Buku cetak aku diambil, dibilang ini apa ini. Ini apa ini, jangan, kamu mau nyontek ya, gini. Habis begitu aku bilang aku nggak nyontek, aku lupa lagi ulangan, aku lupa lagi ujian, gini. Habis begitu buku cetak aku dari meja aku diambil, dilempar ke depan kelas. Bener-bener dilempar, nggak cuman di kayak dari atas ditaruh gitu ya, bener-bener dilempar strak aja udah ke depan, ke papan tulis. Itu diliatin satu kelas, sedangkan aku tuh lupa, aku bener-bener lupa lagi ujian. Itu ya ampun, trauma sama gurunya, aku bener-bener trauma sama gurunya. Terus di agenda aku kan dulu waktu SD itu aku dikasih agenda gitu kan setiap anak.
harus nulis tiap hari, besoknya ada pelajaran apa, gini gini gini. Nah, ada bagian catatan guru ditulisin, ibu mohon ya anaknya dididik lagi biar nggak nyontek. Pernah ada kayak gitu. Apalagi kayaknya masa-masa suram SD tuh banyak banget. Udahlah, SD udahlah. Terus pas masa-masa SMP mulai punya teman, temennya ya deket deket banget, lah. Pas SMA bisa sih, deket banget. Berberapa dulu, berempat, awalnya bertiga, terus ketemu teman satu, berempat. Nah pas berempat itu apa-apa bareng lah, nah terus nyampe di kelas berapa, 9. Nyampe di kelas 9 aku dipisah dari teman-teman, bener-bener dipisah, sendiri doang, bener-bener sendirian. Aku tuh nggak kenal siapa-siapa di satu kelas itu, kenal nama doang, nggak pernah ngobrol. Nah di kelas diem doang, apa ingin berkata kasar pada gurunya. Gimana ya, dibilang mau marah juga nggak bisa, emang salahnya aku juga buka buku cetak pas di tengah-tengah ujian kan. Oke, lanjut ke pas SMP kelas 9 itu kan pernah dipisahin. Aku tuh bener-bener nggak ngobrol, nggak bercanda sama siapa-siapa. Pernah deket sama satu anak di kelas itu, tapi anak itu milih buat main sama yang lain. Itu jadi aku sendirian, nggak ada temen. Dulu aku apa ya, diajak ngobrol nggak bisa, diajak main juga nggak bisa. Jadi aku tuh pelariannya cuma pas waktu istirahat. Itu waktu istirahat bener-bener emang jam apa bilangnya, jam nyantainya, bisa ketemu teman, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terus dulu aku nggak ngerti fisika itu aku minta diajarin gurunya, tetep nggak ngerti. Ini fisika aku hancur, tolong jangan ditiru ya. Kalau misalkan ada yang masih sekolah, tolong jangan ditiru. Apalagi masa-masa SMA pas itu kan aku ada cerita, kan aku bilang berempat awalnya. Nah salah satu ini ada yang ke IPS, satu lagi ada yang ke pindah sekolah. Nah aku berdua ini masuknya IPA. Aku sebenarnya nggak bisa IPA sih, tapi aku masuk IPA. Kan udah begitu sempet ada drama nggak jelas ngobrol sama temen waktu SMP. Nah ngobrol-ngobrol gitu bla bla bla, udah selesai masalahnya. SMA udah nggak ada apa-apa sih, nggak ada masalah. Kebanyakan ya lebih parah dari SMP pokoknya nilai aku. Nabil, waduh telat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa telat. Ini kalau misalkan agak putus-putus aku minta maaf, wifi aku emang bener-bener nggak jelas. Tiap kali mau live stream wifi-nya menolak buat bekerja sama. Pelajaran apa yang paling lurus? Susah ya. Dulu aku ikut seni rupa. Mungkin itu yang paling suka. Seni rupa. Kalau pelajaran ya, tapi kalau kegiatan sekolah dari keseluruhannya, dulu aku pernah punya ekskul
bahasa Jepang. Di situ nggak belajar bahasa Jepang sih, cuman belajar budayanya. Tapi senseinya itu sama aku lumayan dekat, jadi aku demen sama pelajarannya. Aku pelajaran sih sama kegiatannya. Kebanyakan pas kegiatan itu tuh nggak belajar. Kebanyakan itu aku ngerjain senseinya atau senseinya ngerjain anak-anak semua. Kita pernah apa ya? Yang paling dibenci. Se- hmm, Kalau pelajaran yang paling dibenci mungkin matematika wajib. Karena matematika wajib nggak tahu kenapa nggak pernah masuk otak. Dan gurunya itu mendongeng. Tapi kalau misalkan guru yang paling nggak suka dulu itu guru guru apa? Guru sejarah kelas berapa ya itu ya? Kelas 11 12 atau kelas 12 doang lupa. Itu pernah ada masalah. Kan kelas aku dulu kelas IPA 4 itu benar-benar kelas paling terakhir. Gurunya ada yang gila, ada yang enggak. Nah, ini tuh kedapatan guru sejarahnya itu guru yang paling gila nih. Kelas aku tuh lagi ujian klasikal kan. Nah, klasikal itu kan ngulang karena satu kelas itu cuma berapa persennya doang yang bagus. Nah, itu tuh kalau klasikal itu berarti kemungkinan besar itu salah gurunya kan, atau enggak emang anak muridnya sekongkol buat nggak lulus. Nah, tapi kalau kali ini menurut aku ya emang susah, emang nggak jelas. Jadi materi yang dikasih sama dia sama yang keluar itu tuh beda. Nah, terus dia tiba-tiba di depan kelas, masuk kelas, duduk, mukanya kayak gimana ya? Muka gue mau nyari ribut sama lo, gitu. Nah, pas gitu, tiba-tiba dia duduk, ngeliatin satu kelas, bilang, kalian ya kelas ini paling bener-bener berani-berani, kalian pasti bersekongkol kan biar klasikal gini-gini. Nah, satu kelas diem. Aku ini image-nya anak-anak diem ya, anak-anak baik, anak-anak bener-bener baik yang kelihatannya nggak ada salah, padahal aku tuh aslinya parah banget. Nah, pas udah begitu pada diem, dianya tetap ngoceh, bilang bersekongkol gini, kalian tuh memang bener-bener ya anak-anaknya paling nggak bener, kelas paling nggak bener, karena anak-anak nakal itu banyak di kelas aku. Nah, aku tuh kan gara-gara pendiam, tiba-tiba aku ngomong, satu kelas nggak tahu ya, satu kelas emang pada tetap diam, tapi gurunya itu kayak ngeliatin aku bilang, ya bu nggak bisa gitu dong, emang ibu tahu apaan, ibu bla 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 gitu pokoknya. Intinya aku tuh marahnya nggak kayak bentak, tapi marahnya kayak ngomong, mukanya sinis tapi nadanya biasa aja. Nah, habis begitu, sejak hari itu 1 minggu setelahnya dia ngeliat aku kayak, Ru, gimana kabar, ya ampun. Terus tangan aku dipegang-pegang, aduh, masa-masa, itu udah paling parah deh. Pokoknya pelajaran paling nggak suka kalau nggak masuk otak. Tapi guru itu lebih lebih ada bilangnya, berpengaruh juga sama nilai. Aku gara-gara aku nggak suka gara-gara nggak suka gurunya sejarah, nggak suka. Itu aduh nggak ngerti deh, bener-bener sekolah itu bener-bener masa-masa paling ngaco deh, ada aja masalahnya. Apalagi ya, pernah masalah sama guru apa ya? Kayaknya enggak deh, nggak pernah ada masalah sama guru apa-apa. Paling masalah sama guru sejarah doang, yang paling nggak suka.
nggak benci, tapi nggak suka aja. Mungkin karena tanda kutip muka dua. Entah, mungkin karena dia takut aku ini kan image-nya anak baik. Kalau misalkan anak baik tiba-tiba marah, pasti ada yang salah kesannya kan. Itu kan kalau cerita apa langsung bleber kemana-mana. Apalagi ada yang mau nanyain apa lagi nggak? Ambil kuliah apa langsung kerja? Aku ngambil kuliah dulu. Sebenarnya awalnya pengennya sambil kuliah sambil kerja, tapi nggak kuat. Kayaknya sih nggak kuat. Aku apa ya bilangnya? Tugas kuliah itu berat, berat. Tugas kuliah jurusan aku berat. Jadi kalau misalkan mau ngambil kerja pun masih mikir, takutnya nggak keburu, takutnya deadline-nya nggak sampai. Tapi emang menurut aku bukan karena masalah mau kerja atau kuliah dulu, tapi emang menurut aku kuliah itu kita ngejar apa ya bilangnya, ngejar apa bilangnya, degree apa sih bahasa Indonesia nya, bahasa Indonesia ya ampun nggak bisa bahasa Indonesia. Apa bahasa, oh gelar, gelar. Karena gelar itu kalau di Indonesia bener-bener dilihat banget kan. Jadi menurut aku buat kalian yang masih, kalau misalkan masih sekolah mikir mau kuliah atau langsung kerja, nggak harus langsung kuliah, nggak harus langsung kuliah, boleh mikir dulu, nggak apa-apa. Kalian tuh ngambil 1 tahun 2 tahun buat mikirin dulu, itu nggak apa-apa. Habisnya kan kalau di Indonesia apa-apa gelar kamu apa, kerjaan apapun itu dilihat, kecuali kalau misalkan yang kerjaannya anak lulusan SMA gitu kan, itu ya pokoknya kuliah itu tanda kutip cuman buat apa, formalitas, karena di Indonesia itu dilihat banget. Nggak cuma di Indonesia, kalau misalkan mau kerja di luar negeri pun bakal lebih dilihat yang punya gelar, menurut aku ya. Apalagi kalau misalkan agak kayak aku nih, agak introvert, nggak terlalu terbuka, udah nggak terlalu terbuka, nggak punya gelar, itu udah minus, udah nggak bakal keterima punya deh. Makanya aku sih ngambil kuliah dulu. Kerja masih bisa dipikirin belakangan sambil kuliah jadinya. Tapi yang bikin gak enak kalau kuliah itu mikirin kuliahnya aku tuh minta duit buat buat apa, buat project segala macam. Itu paling gak enaknya di situ sih. Tapi kalau misalkan di luar itu enggak sih, yang penting kuliah yang bener lah. Kerja masih bisa belakangan, selama punya gelar mah aman lah. Apa lagi yang mau ditanya? Silahkan, lumayan buat jadi topik. Apa ya kita ngomongin apa ya? Ada yang punya topik yang penasaran, silahkan ditanyain. Elinia Estel, halo, hai, selamat datang. Ngomongin apa lagi?
Anime hmm. Hmm. Anime favorit. Favorit. Kalau favorit, paling favorit all time Noragami. Karena ada Yato. Suka masak-masak nggak? Aku suka masak tuh suka, tapi emang gimana ya? Cuma bisa masak yang gampang-gampang. Dan kalau gagal pun itu cuma aku yang makan sendiri. Mama aku, kakak aku biasa kalau mau makan mikir, takut keracunan. Inspirasi jadi VTuber. VTuber itu awalnya enggak serius sih, cuman iseng-iseng doang. Terus ngobrol sama teman, cuma bercanda bilang misalkan jadi VTuber gimana, terus dia bilang ya udah lanjutin aja, kenapa enggak. Nah, habis udah begitu dijalanin, baru jalan hampir sebulan ya. Baru jalan hampir sebulan ini VTuber dengan peralatan yang seadanya. Lebih suka kucing atau anjing? Suka dua-duanya sih. Tapi emang lebih ke kucing. Karena emang kalau kucing lebih relate. Lebih, kan kucing kerjaannya tidur doang, sama kayak aku. Di masa pandemi ini nemu hobi baru nggak, Kak? Ketemu hobi baru nggak ya? Aku nggak ketemu hobi baru, nggak. Tapi lebih bisa dibilang hobi yang nggak pernah dijalanin pas masa pandemi. Ini kan aku mulai upload YouTube pas pandemi, karena pas pandemi ini mulai beli mic segala macam, mulai berani karena mau nggak mau kan, daripada nggak tahu mau ngapain di rumah. Terus kalau misalkan yang baru dilakuin bukan hobi sih, lebih belajar kayak misalkan ada Audition, After Effects gitu. Anime yang sekarang lagi ditonton, aku lagi nonton apa ya? Jujutsu Kaisen ngikutin. Apa? Kemarin apa namanya? Yashahime itu ngikutin. Apalagi yang lagi ongoing ya? Yang ongoing lupa. Tapi kalau yang udah selesai itu kemarin nonton apa bilangnya? Yokai Apartment bukan sih? Yokai Apartment ya. Itu belum selesai, masih lanjutin. Terus ada apa lagi ya? Yang bisa diingat itu doang. Memori aku parah banget, bener-bener. Kalau disuruh nonton tahu mana aja, tapi kalau disuruh sebutin bener-bener lupa. Terus belakangan ini lebih sering baca webtoon. Iya, lebih sering baca webtoon. Line webtoon. Banyak yang yang baru mulai kan. Tuh mulai ngikutin. Bentar lagi udah mau Valentine nih, ada kejutan apa buat kita, Kak? Apa ya? Kejutan apa? Kalian emang mau apa? Valentine cover lagu yang romantis dikit deh. Gimana? Atau apa ya? Nggak mungkin aku bikin live stream khusus Valentine. Gila. Dan dari sini terlihatnya sepertinya kebanyakan cewek yang nonton. Nanti masa aku live stream Valentine buat cewek-cewek.
Ya paling nanti cover lagu lah yang agak manis-manis sedikit gitu. Ya nanti lihat deh idenya apa. Kalian Valentine ada yang cewek, ada yang mau ngasih ke cowok nggak? Siapa tahu ada yang punya pacar, punya gebetan. Hayo ngaku, hayo. Di sini kita bongkar-bongkar aib. Nanti aku cosplay jadi cowok. Hey, boleh jomblo nih. Aku cosplay jadi cowok gimana ya? Kak Rufen ada gebet? Nggak ada. Jomblo, jomblo nggak punya gebetan. Jomblo nggak punya gebetan. Ini kenapa jadi romance? Tips buat dapetin hati gebetan dong kak. Tips buat dapetin hati gebetan, chat dia tiap hari, kabarin tiap hari, terus lakuin selama 1 bulan, terus tiba-tiba hilang, nanti dicariin. Mungkin ceritakan pengalaman cinta terus. Aduh. Pengalaman cinta, apa ya, aku ini jujur selama sekolah, sama masa-masa sekolah, aku bukan salah satu cewek yang paling cantik, jadi nggak punya pengalaman cinta yang kayak aku pacaran sama si ini loh, terus jalan berapa bulan, putus, ketemu lagi yang baru. Nggak, aku nggak kayak gitu, jadi agak membosankan. Pernah pacaran, punya mantan satu pas SMA kelas 1. Ngobrol deket, ya jadian, ya gitulah. Tapi kita jadiannya ya cuman ya nggak terlalu romantis gitu, nggak pernah ngedate, nggak pernah pegangan tangan, kita bener-bener pure. Kalau Valentine, sekolah aku pernah ada ngadain Valentine, pernah dapet bunga atau enggak, pernahnya dapet dari cewek. Bener-bener aku tuh nggak punya cerita-cerita romance gitu, nggak ada. Maaf ya buat kalian yang menganggap aku punya pengalaman cinta yang bagus, aku enggak. Kak Ruru sering ghosting? Enggak, aku nggak sering ghosting. Aku anak baik. Kecuali kalau emang bener-bener nggak jelas orangnya, iya aku ghosting. Kan kalau misalkan ada yang nggak jelas itu, kalau ditanggepin malah makin menjadi, jadi mendingan didiemin. Apakah kalian sering ghosting? Baru kepikiran. Kalian nih yang cewek-cewek, yang cowok-cowok, ada cowok nggak sih? Kayaknya nggak ada. Kalau yang cewek-cewek dideketin sama cowok, ghosting nggak? Yang ghosting, kalau misalkan nggak suka, bilang aja langsung, maaf ya nggak suka, jangan didiemin, jangan digantungin. Apa ya, kita ngomongin apa lagi? Yang kepo silahkan ditanyain. Gimana mau ghosting, ngechat aja. Aku relate sekali sama kok. Yang ngechat juga nggak ada. Yang ngechat paling teman-teman dekat, itu pun
banyak kan cewek. Hmm, apalagi ya. Ngomongin hidup seorang jomblo itu baik. Jomblo itu baik. Jomblo itu nggak apa-apa. Artinya kita sedang menunggu yang pas buat kita. Ini mah alasan doang buat jomblo. Tapi emang buat yang pacaran, kalau misalkan salah orang sih nggak enak ya. Kak pilih matcha atau Oreo? Aku nggak suka matcha. Matcha itu pahit, pahit banget, nggak kuat. Aku nggak kuat. Aku lebih suka Oreo. Dulu, dulu nggak, bukan dulu sih. Belakangan ini aku mintain mama aku beliin Oreo. Aku sampai dibilang Oreo mulu. Karena aku emang sukanya suka manis, aku nggak suka yang pahit-pahit. Matcha aku bisa bisa makan, tapi kalau disuruh milih mendingan Oreo. Kalian tuh sama liburan itu makan-makan terus gak sih? Matchanya tambah gula. Iya, matchanya tambah gula, kayak di Pocky itu kan nggak terlalu pahit kan sebenarnya, tapi aku masih kurang suka. Boleh sebut merek nggak sih? Nggak apa-apa kan ya sebut merek Pocky. Tambah gula, mau tambah gula nggak tambah gula, emang kurang suka sama matcha. Tapi kalau disodorin, dikasih makan gratis ya makan. Namanya juga gratis kan, rezeki. Rezeki mah makan aja. Kecuali kalau kalian maksa-maksa, mau ini dong, mau ini. Pahitnya macam, ingat ke kita kan pahitnya kehidupan ya. Pahit kehidupan lebih pahit kok. Beda-beda sih tiap orang. Kan ada yang hoki. Banyak tuh orang-orang yang hoki. Orang yang hoki mah mana pahit hidupnya. Kalau ya kebanyakan orang pahit. Kalau makanan manis kan jadi bikin inget kenangan manisnya mantan. Mendingan inget yang manis-manis daripada inget yang pahit. Ah, kita ngomongin apa lagi ya? Ngomongin apa lagi nih? Siapa yang mau bertanya? Kak Ruru zodiaknya apa? Aku zodiaknya Gemini. Gemini. Gemini katanya orangnya agak gimana gitu. Kalian tuh percaya sama ramalan zodiak gitu-gitu gak sih? Kalau aku baca ramalan zodiak itu cuma buat kayak apa bilangnya? Cuma buat seru-seruan aja. Percaya sih enggak, cuman baca ya seru aja. Kadang-kadang bilang hari ini zodiaknya
Zodiaknya, zodiaknya kamu beruntung. Tapi pas baca begitu, gak lama jatuh. Berarti ultahnya kapan tuh? Aku ulang tahunnya 19 Juni. Juni. Gemini itu Mei sama Juni. Juli itu udah masuk apa ya? Juli ini masuk Leo kan sih? Leo kalau nggak salah. Um, cerita apa lagi ya? Oh iya, ngomong-ngomong, buat kalian yang nonton ini, kayaknya aku nggak bakal sering-sering live stream deh. Masih mikirin kalau misalkan live stream, masalahnya wifi-nya bener-bener ngajak perang. Jadi mungkin kedepannya sebulan sekali dua kali aja deh. Fania Buntaran, hai Ruru, hai Fania. Kita ngomongin apa lagi ya? Masa-masa memalukan aku kayaknya udah diceritain pas sekolah. Covernya. Iya, nanti aku ke depannya aku banyakin covernya. Mohon maaf, ini emang bawaannya lagi hujan. Males ngapa-ngapain. Enggak hujan juga males ngapa-ngapain sih. Tapi gara-gara hujan makin males ngapa-ngapain. Dan aku juga ada project yang mesti dikejar buat nanti. Aku projectnya cover lagu. Nanti aku cover kirim upload ke YouTube aja deh. Minjem wifi tentang hey, wifi-nya tuh sebenarnya bukan bermasalah, cuman kamar aku sama wifi jauh banget, jadi emang suka nge-lag gitu. Aku ini aja ngungsi di kamar kakak. Nanti aku udah minta dibeliin extended wifi, mungkin kedepannya kalau misalnya live stream mendingan di situ aja. Nggak tahu, nggak kedengeran. Kayaknya belum deh, tapi aku udah dengar suara gluduk-gluduk. Di tempat kalian nggak hujan? Lagi musim hujan kan satu Indonesia? Iya, mau nanya, kalian tuh yang dengerin ini lagu background BGM itu kedengeran gak sih? Atau terlalu kecil atau terlalu gede atau hampir gak kedengeran? Belum nih, semoga nanti malam hujan. Amin, bisa ngegalau kan. Hujan malam-malam ngegalau, dengerin lagu-lagu galau. Gak ada lagu, berarti gak kedengeran ya? Dikencengin kedengeran gak ya? Nanti gak kencengan, kuping kalian kesian. Aku gak mau kenceng-kenceng, takutnya nanti kuping kalian yang pakai earphone nanti rusak. Dengar suara aku aja udah rusak kan, ditambah dengar musik kenceng-kenceng makin rusak. Aku kencengin dikit deh. Kalau kencengan tuh kamu bilang ya. Iya, suara piano bisa.
Lebih tepatnya hujan malam-malam makan Indomie martabak. Aduh, malam-malam makan Indomie makan martabak jadi kepengen. Tapi ya kalau misalkan makan malam-malam itu dimarahin sama mama, malamnya paling enak tuh makan malam-malam, tengah malam, terus nontonin anime, nontonin drakor gitu-gitu. Tapi nggak bisa kan, kamar aku itu anti makanan, gak boleh masukin makanan di situ. Cerita apa ya, aku cerita kejadian kemarin. Iya, kejadian kemarin gimana. Kejadian kemarin kemarin itu kan aku ada Zoom meeting gitu. Nah, di Zoom meeting itu tuh yang ngurusin Zoom-nya itu nyuruh on kamera karena kita mau ngebahas materi yang mau di itu apa, materi yang harus dibahas itu. Aku telat on cam, aku di kick. Ada berapa orang ya itu, lupa, ada lumayan banyak. Aku tiba-tiba di kick, aku nggak bisa masuk. Kalian yang masih sekolah, yang masih kuliah, itu kalau disuruh on kamera tuh on kamera ya. Kadang-kadang yang megang host zoomnya kalau sinting bener-bener bisa di kick, gak dimasukin lagi. Kalau beneran gak dimasukin lebih parah. Untungnya kemarin aja masih masukin aja. Apa ya ngomongin apa ya, kita ngomongin apa? Untung selalu pakai alasan. Aku bilang aku alasan jaringan, nggak tahu kenapa, cuman yang ini doang, yang host ini doang, kayak ada masalah apa-apa langsung di kick, padahal baru ketemu pertama kali. Kebanyakan sih nggak masalah. Lu punya pengalaman horor? Pengalaman horor ya, horor. Kalau yang paling bikin trauma kemarin nih, bukan berapa tahun yang lalu ya. Pokoknya pas baru pindah ke rumah yang ini, aku kan baru sekitar 5 bulanan tinggal gitu. Itu aku itu kan kalong. Jam berapa ya baru tidur ya? Jam 4, jam 5 biasanya baru tidur. Nah, itu baru jam 3, jam 2, jam 3 gitu. Kan mau tidur, tiba-tiba aku dengar suara pintu kamar aku dibuka. Aku pikir papa aku. Jadi aku pura-pura tidur. Habisnya kan papa aku nggak ngasih tidur malam-malam. Nah, pas itu tuh ada yang masuk, ada yang tiba-tiba tidur di lantai. Pas aku buka mata, aku buka mata gara-gara nggak ada yang keluar ya. Aku buka mata, nggak ada orang sama sekali. Udah, itu yang paling bikin trauma. Momen yang paling nggak bisa dilupain. Momen paling nggak bisa dilupain apa ya? Banyak sih, tapi kalau yang benar-benar paling berbekas itu dulu pas pergi ke apa namanya, Enichusai 2019. Itu kan ada yang idol yang datang, aku bayar buat foto bareng idolnya. Aku ketakutan, aku gemeteran gitu. Terus kayaknya orangnya lihat aku gemeteran. Selesai foto, kepala aku dielus. Udah sih, itu yang paling berbekas itu doang. Tapi kalau misalkan sama teman-teman, mungkin pas terakhir kali ketemu pas
corona mulai di nggak boleh keluar. Itu nggak nyangka tiba-tiba hari terakhir ketemu sama mereka. Udah, itu doang. Eh, apa lagi ya. Apa lagi ya? Kita cerita-cerita apa lagi? Dulu kangen teman-teman nggak? Kangen pasti kangen nggak sih? Semua orang pasti begitu nggak sih? Pasti kangen. Cuman ya kan namanya juga ditahan begini. Mau kangen juga gimana? Nggak bisa ketemu. Tapi kalau ditawarin mau boleh ketemu, ya pasti ketemu. Cuman temen-temennya pas ditanyain kangen nggak sama Ruru, nggak kangen. Ya udahlah, capek. Punya temen nggak ada halak semua. Jadi akunya kangen, mereka nggak kangen. Udahlah. Ini muka aku, matanya kalau misalkan agak-agak nge-high gitu, aku lagi ngeliat kemana-mana, mohon maaf. Aku nggak bisa diem. Bisa kalau diem nanti takutnya malah gemeteran, malah takut. Ayo tanya-tanya lagi, siapa yang mau tanya? Ya sabar ya Ruru. Iya Ruru mah sabar. Ruru sabar banget. Bagi Ruru teman-teman itu bagi apa? Aku itu kan paling paling deket ya, bilangnya paling deket sama anak-anak SMA. Anak-anak SMA sama anak-anak UKM gitu. Itu anak-anak yang paling deket. Jadi mereka yang ngasih aku support, orang-orang yang ngasih aku support. Yang apa ya bilangnya ya? Gak bisa dijelasin juga sih. Tapi emang kalau disuruh tukar teman daripada duit, aku masih lebih milih teman tuh. Kalau punya duit tapi nggak punya teman, ngapain? Dulu itu kan aku sempet bilang kan, aku nggak pernah nggak punya teman. Jadi itu sekarang itu kalau udah punya teman itu gimana gitu, kayak takut aja, takut ngejauh. Nggak bisa, udah ngejalanin masa-masa emang nggak punya teman, emang nggak pengen aja sendiri ya. Apalagi yang mau nanya aja, nggak apa-apa. Kita bongkar aib dulu. Sekarang jam berapa? Sudah mau jam 7:30. Kayaknya nanti jam 7:30. Jam 7:30 kita selesain aja. Ngerjain tugas sambil dengerin dulu. Makasih loh. Padahal aku ngobrolinnya nggak jelas. Makasih udah dengerin. Pas awal aku mau mulai live ini, awalnya aku mau cancel tahu, gara-gara ngeliat nggak ada orang. Nggak ada yang nunggu sama sekali. Mikir nanti kalau misalkan sendirian ngapain, mau cerita ke siapa yang mau dengerin.
lagi ya, kita ngomongin apa ya, mau bongkar aib nanti takutnya yang private ketahuan. Ngerjain tugas sama kalian rajin banget sih. Hari ini hari Sabtu kan, hari ini hari Sabtu kalian ngerjain tugas, ya ampun. Aku itu kerjaannya kalau hari Minggu baru ngebut tugas, sistem kebut semalam. Semangat terus, makasih rebahan sama dengerin. Aduh, berarti kita berberapa nih, ada 3 orang, berempat bener-bener 4 orang gabut ya. Dua ngerjain tugas sambil dengerin, yang satu ngegabut sambil dengerin. Apa lagi ya, kita ngomongin apa? Kita ngomongin apa? Aku sudah tidak tahu mau ngomongin apa, gak siapin topik. Ngomongin apa ya? Ngomongin musim hujan aja yuk, karena kita tinggal bertiga. Musim hujan, kemarin itu musim hujan. Semenjak pandemi udah gak pernah makan nasi padang. Beli. GoFood, kita GoFoodin nasi padang. Mama aku kemarin beli nasi padang, sempet berapa kali ya? 2 hari berturut-turut dikasih makan nasi padang. Oke, kita balik. Pas kan ini kan lagi musim hujan. Kemarin itu deket wastafel buat cuci piring kan basah. Aku kepleset 3 kali, aku dimarahin sama mama aku. Kalian tuh pernah gak sih kayak bener-bener lupa sama apa, jadi kalau misalkan kalian kepleset di tempat itu lagi. Habisnya kemarin itu tuh aku kepleset berapa kali ya, 3 kali, tangan aku sampai biru. Kalian yang apa sih, kalau kalian ngelihat orang jatuh sampai 3 kali di tempat yang sama, menurut kalian tuh orangnya gimana? Habisnya itu ya ampun, aku dimarahin sama mama aku gara-gara jatuh 3 kali. Pas aku kasih tau temen-temen pada ketawa, sedih. Jadi orang yang pelupa itu susah emang. Itu contohnya harus hidup. Enggak begitu. Jadi tuh kan basah begitu, enggak dipel karena dipikir nanti dulu. Nah pas aku mikir nanti dulu itu aku lupa masih basah kan, aku injek ya udah kepleset. Nantanya punya dendam kali ya. Kalian ya. Nggak begitu ya, emang dasarnya akunya aja yang nggak bener. Abisnya mama aku sama kakak aku tuh jalan ya nggak jatuh, cuman aku doang jatuh bisa sampai berapa kali, sampai 3 kali. Tuh nggak ngerti lagi deh kalau misalkan aku ngekos gitu sama teman-teman baru ada masalah begitu, udahlah itu mah kepleset bisa sering itu.
bisa diketawain. Aku sudah menerima nasib sebagai orang ceroboh. Ellen, hai Ellen, selamat datang. Tapi kita sebentar lagi mau selesai. Belajar modeling kak biar nggak jatuh. Modeling itu wifi-nya. Wifi-nya kenapa wifi-nya begini, koneksinya kenapa? Tolong. Wifi ku menolak. Apakah sudah balik? Tolong. Apakah sudah balik? Ya ampun, ini wifi kenapa? Balik belum sih? Sepertinya sudah. Oke, udah balik. Mungkin harus pakai sandal di rumah. Aku nggak pakai sandal di rumah, aku cuma pakainya di kamar doang. Nggak bisa kan? Ya, kalau misalkan kemana-mana pakai sandal pasti diomelin berisik. Husband dulu siapa yang kalau yang all time Yato dari Noragami. Kalau apa ya? Kalau yang sekarang siapa ya? Lagi demen, lagi suka sama siapa ya? Tahu terlalu banyak sampai aku lupa. Tapi pokoknya kalau tipe aku itu yang rambutnya hitam. Biasanya aku paling suka itu. Kalau nggak hitam, putih. Kita ngomongin apa lagi ya? Karena wifi aku tidak bersahabat, ada kemungkinan kita percepat, kita tepat waktuin selesainya. Koneksinya merah terus, maafkan aku. Kita ngomongin apa lagi ya? Kalian yang cewek-cewek husbandonya siapa? Mungkin bisa berbagi. Tolong, wifi ku kenapa? Perasaan tadi aman-aman aja.
Siapa tuh yang bilang Daisuke Sebastian? Aku juga suka Daisuke. Sebastian, Black Butler, gak nonton. Aku tuh biasanya kalau nonton itu biasanya gara-gara art style-nya. Jadi kalau kadang kalau nggak suka art style aku nggak nonton. Tapi ya emang Sebastian ganteng sih. Terlalu banyak. Aku bisa relate. Husbando aku juga banyak. Yang 2D banyak banget. Ini kenapa alisnya naik sebelah ya? Udah nggak? Kita ngomongin apa lagi ya? Ada yang mau rekomen lagu nggak? Maksud aku buat aku dengerin ya. Siapa tahu nanti aku cover. Karena kalau aku nyanyi sekarang kayaknya nanti putus-putus, malah nggak enak dengarnya. Bocah rambut pirang dari anime Ascendance of Bookworm. Aku suka sih, suka. Tapi umur berapa ya? 5 tahun? Kalian nonton ini ngedengerin aku ini tuh macet-macet gak sih? Lagu Homura nanti aku cover. Aku nanti upload ke sini. Semoga suaranya nyampe. Nanti bakal cover kok, tenang aja. Oh lancar, bagus lah. Abisnya di sini aku kan ngeliatin dari YouTube-nya, dibilang wifi-nya nggak benar. Apa ya? Sudah lewat sih. Tapi kalau kalian masih ada topik yang mau diomongin, kita omongin. Kalau nggak ada, kita sudahi saja. Karena aku sangat awkward kalau nggak ada topik. Kebiasaan diam aja kalau nggak ada topik. Kita udahin aja deh ya buat hari ini. Udah deh, sekian live stream yang nggak jelas ini, story time yang nggak jelas. Mungkin nanti yang ini diupload, tapi karena tadi ada kesalahan teknis, ada kemungkinan juga di cut. Oh, di sana hujan. Ya bye dulu, bye bye.
Nanti kapan-kapan live stream lagi. Kalau bisa nanti secepatnya kalau mentalnya udah siap. Bye bye.